Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita akan membahas apakah setiap kematian itu adalah sebuah keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, sementara akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini ayat yang menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang belum faham bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Maknanya bahwa ketika manusia berpindah alam dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat, maka itu sebuah kebaikan dan bukan sebuah keburukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari, Nabi SAW suatu ketika lewat di sebuah jenazah. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, mustari wa mustaroh minhu. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, wa mal mustarih wa mal mustaroh minhu. Apa itu al-mustarih dan apa itu al-mustaroh minhu? Maksudnya mustarih, orang yang beristirahat. Al-mustaroh minhu artinya orang lain merasa tenang dari kematiannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun al-mustari, orang yang beristirahat adalah seorang hamba yang beriman. Yastarihu min nasobid dunya. Ketika dia meninggal, maka dia istirahat dari keperitan dunia, dari kesulitan dunia, dari kepahitan dunia. Wal mustaroh minhu, adapun al-mustaroh minhu adalah al-abdul fajir, hamba yang jahat, hamba yang fasik, hamba yang banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yastarihu minhul ibad wad dawabu wassayar, di mana semua hamba-hamba Allah, binatang-binatang sampai kepada pepohonan merasa senang, merasa tenang, istirahat dari kematiannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita petik sebuah pelajaran bahwa kematian seorang mukmin bagi dia adalah sebuah istirahat, bagi dia adalah sebuah kenyamanan, bagi dia adalah sebuah pelarian dari keperitan dunia dan azabnya, dari kesusahan dunia dan balaknya. Ketika dia meninggal, maka dia akan menghadapi semua yang jauh lebih baik daripada apa yang ia sudah alami selama di dunia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, orang fajir, orang fasik, ketika dia meninggal dunia, justru dia tidak beristirahat, dan itu adalah awal azab bagi dirinya. Tetapi yang beristirahat ialah orang lain. Semua manusia merasa beristirahat, merasa senang dengan kematiannya. Semua binatang-binatang merasa tenang dengan kematiannya. Bahkan pepohonan merasa tenang dengan kematiannya, bersyukur akan kematiannya. Makanya kaum kafirin di zaman Nabi SAW ketika mereka meninggal dunia, para pembesarnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka orang-orang yang beriman merasa senang. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika kematian Ma'mun, khalifah yang sangat zalim yang berakidah sesat Mu'tazilah, meninggal dunia, dia pun merasa senang. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an merasa senang ketika Musailamah al-Kadzab meninggal dunia, karena mereka adalah para perusak bumi, mereka adalah para perusak manusia dan akidahnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang ingin kita bahas adalah kematian seorang mukmin. Bagi dia adalah sebuah kebaikan, dan ini bisa merubah mindset dari pemahaman sebuah kematian yang membuat manusia lari dari kematian. Sebagaimana Allah mengatakan, waja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Itulah sakaratul maut yang kau lari darinya. Tetapi kalau seorang mukmin mau berpikir bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik,
Tentu kematian adalah perkara yang tidak pernah ditakutkan oleh manusia manapun, karena hakikatnya dia sedang berpindah dari sebuah kehidupan yang penuh dengan bala dan bencana kepada kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kesenangan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tahu kematian seorang mukmin itu adalah sebuah kebaikan, tentu banyak manusia tidak mungkin bergantung kepada dunia. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan keperitan, penuh dengan kepahitan. Kalau kita lihat gambaran kematian seorang mukmin, begitu indahnya Nabi SAW menggambarkan kematian mereka. Pertama, saat detik seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya malaikat yang akan mencabut nyawanya dan menghabar gembirakan ke telinganya, kemudian mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzan." Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Maksudnya, takut akan perkara yang dihadapi dan bersedih akan perkara yang sudah dilewati. Maka malaikat ini akan membisikkan di telinga orang yang beriman, jangan takut dan jangan bersedih hati. Kemudian yang kedua, akan dimudahkan ruhnya saat kematiannya. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan bahwa ruhnya seorang mukmin apabila dicabut seperti tetesan terakhir air yang keluar dari mulut teko. Dengan mudahnya, dengan gampangnya ruh itu keluar, ya karena dipanggil dengan panggilan yang indah dan dikatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maka ketika ruh itu kemudian dipisahkan dari jasadnya, kemudian diletakkan di sebuah kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, kemudian para malaikat di langit mencium baunya dan memuji mengatakan, "Ruhnya siapa ini?" Maka malaikat berebut untuk mengambil ruhnya. Kemudian setelah itu seluruh pintu-pintu langit dibuka dan dihantarkan sampai menembus langit ketujuh. Dan itu sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin. Ruhnya bisa mencapai ke langit ketujuh. Kemudian setelah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepadanya, "Letakkan ruhnya dengan baik, kembalikan ke dalam jasadnya, kemudian simpanlah catatannya di tempat yang paling tinggi, di surga yang paling tinggi, fil illiyin." Kemudian ruh itu betul-betul dihantar ke dalam kuburannya. Kemudian setelah itu, datanglah malaikat Munkar dan Nakir, bertanya, "Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Yusabitullahu allazina amanu bil qawli tsabbit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mantapkan jawabannya. Dia pun mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada hamba ini dan mengatakan, "Ang sodako abdi." Hambaku telah benar. Bentangkan padanya kuburannya sejauh mata memandang. Bukakan padanya pintu-pintu surga. Hantarkan padanya harum-harum dari surga, makanan, minuman, dan pakaian dari surga. Subhanallah. Dibukakan padanya pintu surga, kemudian berlalunya zaman, sementara kiamat tidak didatang-datangkan. Allah katakan kepada orang ini, "Nin naumatal arus." Tidurlah seperti pengantin baru tidur. Tiba-tiba setelah dia terbangun, seolah-olah dia tidur setelah zuhur dan bangkit setelah asar, dan kiamat pun sudah dibangkitkan. Begitulah indahnya kematian seorang mukmin. Dan apabila dia dibangkitkan pun, dia tidak dibangkitkan sendirian. Allah mengatakan, "Yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda." Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Jadi tidak dikumpulkan sendirian. Di saat manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anak-anaknya, tetapi orang yang beriman, mereka akan dikumpulkan bersama keluarga yang beriman. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga, dan kami tidak kurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Subhanallah. Mereka dibangkitkan tidak sendirian. Di saat manusia sedang ketakutan, mereka merasa nyaman dan memiliki keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di saat manusia berterbangan seperti laron-laron, maka orang-orang yang beriman mereka akan kumpul tanpa harus kemudian meninggalkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika matahari didekatkan manusia, kepanasan, keringat mereka bercucuran, ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusat, ada yang tenggelam sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan seluruh badannya karena sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang beriman, mereka justru mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa zilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan aras di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang beriman, imam yang adil, anak muda yang hidup di atas ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, 2 orang laki-laki yang cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah, seorang laki-laki yang dipanggil untuk berzina, dia pun mengatakan, aku takut kepada Allah Azza wa Jal. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Seorang laki-laki yang senantiasa mengingat Allah di saat manusia tidak tahu dan dia pun meneteskan air matanya. Itulah kondisi di mana orang-orang kepanasan, dia pun kesejukan, dibangkitkan dalam kondisi terbaik. Yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maknanya, orang-orang beriman akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya, dan dia akan dibangkitkan dengan kondisi yang paling indah, dan kematiannya merupakan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ahaba liqa Allah ahaballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Ingat, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan juga beriman. Kematian seorang mukmin dirindukan. Kematian seorang mukmin adalah perkara yang sangat dicintai karena dia hakikatnya sedang merindukan Allah, maka Allah akan rindu berjumpa dengan dia. Dan banyak lagi keutamaan seorang mukmin di akhirat. Ketika dia meniti titian Shiratal Mustaqim, maka dia akan melesat seperti kilat, melesat seperti angin, melesat seperti burung, melesat seperti kuda balap, dan begitu seterusnya. Dan apabila orang-orang beriman sudah sampai di pintu-pintu surga, dia pun dipanggil dengan amalan solehnya. Wahai ahli solat, kemarilah, masuklah dari pintu ini. Wahai ahli sedekah, kemarilah, masuklah dari pintu ini. Wahai ahli puasa, masuklah dari pintu Royan. Wahai ahli jihad, masuklah dari pintu jihad, dan begitu seterusnya. Dan ketika dia masuk ke dalam surga, maka dia lebih hafal istananya dibandingkan rumahnya di dunia. Dan Allah sudah sediakan kenikmatan, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khotoro ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa. Itulah kematian seorang mukmin. Maka gantilah mindset, kematian bukan sebuah hal yang menakutkan. Tentunya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertakwa, yang beramal soleh, maka kematian bagi dia bukan sebuah hal yang harus ditakuti, bahkan dirindukan oleh dia saat kematiannya. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.